Selamat datang di Money Seed, tempat kita membahas ekonomi, kebijakan, dan hal-hal viral yang bisa berdampak langsung pada keuangan negeri, bahkan dompet kita sendiri. Baru-baru ini, media sosial dihebohkan oleh ulah sekelompok pemuda Indonesia di Jepang. Beberapa video menunjukkan perilaku tak tertib, membuat onar, mengganggu ketertiban umum, bahkan merusak fasilitas. Dari cibiran netizen, isu ini berkembang menjadi rumor besar. Benarkah Jepang akan blacklist warga Indonesia? Isu ini tak sekadar memalukan, tapi berpotensi mengganggu hubungan diplomatik yang sudah lama terjalin antara Indonesia dan Jepang. Lalu, bagaimana duduk perkaranya? Dan apa dampaknya terhadap ekonomi kita awal mula keributan? Dalam beberapa hari terakhir, video pemuda Indonesia berulah di Jepang viral di TikTok dan Instagram. Aksi mereka mencakup berteriak di jalan, mengganggu ketertiban di kereta, berpesta di tempat umum, bahkan membentak petugas. Yang memperkeruh suasana, video tersebut menyebar hingga ke media sosial Jepang. Di forum seperti 5 Channel, muncul komentar pedas mempertanyakan etika generasi muda Indonesia. Tagar boikot wisatawan Indonesia pun sempat trending. Isu blacklist dan reaksi netizen Jepang buntut dari keributan ini, muncul desakan agar pemerintah Jepang memperketat visa untuk WNI. Muncul pula rumor bahwa Jepang akan mengevaluasi visa kunjungan, terutama untuk anak muda dan turis grup. Sebuah akun besar di Twitter bahkan mengklaim bahwa Jepang akan blacklist Indonesia, meski belum ada pernyataan resmi dari Kedubes Jepang maupun Kemenlu RI. Namun, narasi ini menyebar cepat dan menimbulkan kekhawatiran besar, terutama bagi WNI yang ingin bekerja, belajar, atau sekadar liburan ke Jepang. Bagian 1. Fakta yang terverifikasi. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi bahwa Jepang akan blacklist Indonesia. Tapi bukan berarti kita bisa tenang. Jepang dikenal sangat ketat dalam urusan visa dan etika publik. Jika reputasi WNI tercoreng, bisa saja proses visa diperketat. Screening lebih teliti, dan WNI dengan rekam jejak buruk lebih mudah ditolak. Bukan tidak mungkin akan ada peningkatan pengawasan terhadap WNI, terutama dari kalangan muda yang datang berkelompok. Ketegangan diplomatik, Kedutaan Jepang di Jakarta telah mengimbau agar WNI menjaga sikap. Sementara Kementerian Luar Negeri RI juga aktif menanggapi isu ini agar tak berkembang menjadi konflik antar negara. Meski belum menjadi krisis diplomatik, persepsi masyarakat Jepang sudah mulai terganggu. Jika dibiarkan, hubungan bilateral yang selama ini harmonis bisa retak perlahan. Bagian 2. Hubungan ekonomi Indonesia-Jepang. Mengapa isu ini serius? Karena Jepang bukan sekadar destinasi wisata. Jepang adalah mitra ekonomi besar bagi Indonesia. Pada 2023, Jepang menjadi investor asing terbesar ketiga di Indonesia dengan nilai lebih dari USD 4 miliar. Sektor yang digarap mencakup otomotif, elektronik, manufaktur, hingga infrastruktur besar seperti MRT Jakarta. Jepang juga merupakan tujuan ekspor utama Indonesia, terutama untuk hasil laut, tekstil, otomotif, dan tambang. Jika hubungan bilateral memburuk, potensi kerugian ekonomi sangat besar, baik dari sisi investasi, perdagangan, hingga pariwisata. Dampak ke pariwisata dan ekonomi 1, pariwisata outbound. Pada 2023, sekitar 490.000 WNI berwisata ke Jepang. Jika visa diperketat, travel agent akan terdampak. Penjualan tiket pesawat dan hotel menurun. Belanja wisata menurun drastis. Penerimaan negara dari sektor ini ikut turun. 2. Citra investor-investor Jepang memperhatikan citra bangsa. Jika WNI dianggap tak disiplin atau tidak menghargai aturan, investor bisa kehilangan kepercayaan. Akibatnya, proyek bisa tertunda. Modal asing bisa pindah ke negara lain. Lapangan kerja berkurang. Bagian 3, potensi dampak lanjutan. Penurunan turis Jepang ke Indonesia. Sekitar 400.000 turis Jepang datang ke Indonesia setiap tahun.
Jika citra WNI memburuk, kunjungan bisa turun, berdampak pada sektor pariwisata di Bali, Yogyakarta, dan Jakarta. 2. Lapangan kerja NTKI ribuan WNI bekerja di Jepang, terutama di bidang kesehatan dan teknik. Banyak yang berangkat lewat program SSW atau Ginojishu. Jika visa makin ketat, peluang kerja bisa menurun. 3. Beasiswa and studi Jepang jadi tujuan favorit beasiswa seperti Maxti dan program kerja magang. Tapi jika citra anak muda Indonesia buruk, program ini bisa dikurangi. Artinya, peluang pendidikan menyempit, peluang kerja hilang, remitansi dari pekerja migran bisa menurun. 4. Perdagangan dan nilai tukar ketegangan bisa memengaruhi regulasi ekspor-impor. Kepercayaan investor menurun, rupiah tertekan, inflasi bisa meningkat. Bagian 4. Sikap pemerintah dan masyarakat KBRI Tokyo telah mengeluarkan imbauan agar WNI menjaga perilaku. Masyarakat Indonesia juga bereaksi keras, mengecam ulah pemuda tersebut dan menuntut tindakan tegas. Namun, dalam diplomasi, persepsi publik sangat penting. Sekali citra rusak, perlu waktu lama untuk memperbaikinya. Siapa yang harus bertanggung jawab? Isu ini bukan semata soal anak muda yang tidak sopan, tapi menyangkut pendidikan karakter sejak dini. Seleksi agen perjalanan, pengawasan diaspora di luar negeri. Pemerintah bisa mempertimbangkan edukasi pra-keberangkatan seperti kursus online singkat tentang etika dan budaya negara tujuan. Bagian 5. Apa yang bisa kita pelajari? Beberapa pelajaran penting dari kasus ini. Etika individu berdampak kolektif. Perilaku satu orang bisa merusak reputasi bangsa. Citra memengaruhi ekonomi. Kepercayaan investor, pelajar, hingga wisatawan sangat sensitif terhadap isu sosial. WNI adalah duta bangsa. Di luar negeri, kita mewakili Indonesia. Apa yang bisa dilakukan masyarakat? Daripada hanya mengutuk pelaku, lebih baik menjadikan ini refleksi bersama. Edukasi etika ke luar negeri lebih luas. Sebarkan cerita positif dari diaspora. Berani menegur teman sendiri jika mulai bertindak seenaknya. Kita tak bisa mengontrol semua orang, tapi kita bisa menjaga diri dan komunitas agar Indonesia tetap dihormati. Citra bangsa di era digital, dalam era viral, persepsi lebih cepat menyebar daripada fakta. Satu video bisa membuat satu generasi dicap tidak sopan, tidak menghargai budaya asing, tukang rusuh di luar negeri. Dampaknya bisa terasa dalam. Rekrutmen pekerja migran, seleksi beasiswa luar negeri, kepercayaan mitra dagang internasional. Solusi jangka panjang, lebih dari sekadar visa. Masalah citra bangsa di luar negeri tidak cukup diselesaikan lewat permintaan maaf atau klarifikasi diplomatik. Kita butuh strategi jangka panjang, membangun karakter, literasi budaya, dan etika digital sejak dini. Saat ini, sebagian generasi muda Indonesia tumbuh dalam dunia digital yang cepat dan haus validasi. Banyak yang mengejar viralitas tanpa memikirkan dampak. Akibatnya, satu aksi tidak sopan di luar negeri bisa merusak nama baik seluruh bangsa. Apa solusinya? Pertama, pendidikan formal harus menyisipkan materi lintas budaya. Anak-anak perlu belajar bahwa setiap negara punya norma dan etika yang harus dihormati. Kedua, pelatihan prakeberangkatan wajib diterapkan untuk pelajar, pekerja, dan wisatawan. Materinya bisa berbentuk video singkat, modul e-learning, atau sesi pembekalan budaya oleh agen perjalanan. Ketiga, agen travel yang membawa rombongan anak muda sebaiknya disertifikasi dan wajib menyediakan pendamping yang bertanggung jawab atas perilaku peserta. Keempat, literasi digital harus diperkuat. Banyak pelaku justru merekam dan mengunggah aksi buruknya sendiri, tanpa sadar bahwa internet tidak mengenal kata lupa. Diaspora sebagai duta bangsa, kita sering lupa bahwa banyak diaspora Indonesia justru menjadi teladan. Perawat andal di Jepang, mahasiswa berprestasi, hingga pengusaha poyas muda yang sukses di luar negeri. Namun di era viral,
Satu video buruk bisa mengalahkan ribuan prestasi baik. Karena itu, penting untuk melakukan situasi karena hanya mengejar klik tanpa riset atau framing yang adil. Tapi kekuatan yang sama bisa digunakan untuk membangun. Influencer bisa memproduksi konten seperti etika dasar sebelum ke Jepang atau cerita sukses anak muda Indonesia di ini tanggung jawab kolektif, jangan hanya menyalahkan Kemenlu atau pemerintah. Citra bangsa dibentuk oleh rakyatnya, orang tua, sekolah, komunitas diaspora, hingga warganet, semua berperan menjaga nama baik Indonesia. Karena di era global, kita semua adalah wajah Indonesia di mata dunia. Sudah siapkah kita jadi representasi bangsa yang layak dihormati? Itulah pembahasan tentang insiden viral WNI di Jepang, rumor blacklist, dan potensi dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Semoga ini jadi pengingat bahwa dalam dunia terkoneksi, tindakan personal bisa berdampak global. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika kamu merasa konten ini membuka wawasan, bantu channel ini berkembang dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bijak, tetap cerdas finansial.